Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Listi Khairunisa dengan NIM 22143002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Materi kali ini yaitu underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Underwriting asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan, yang diperkirakannya secara kolektif dan menguntungkan. Kemudian, underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung. Biaya manajemen dan akuisisi, dan yang juga dianggap paling penting harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Berikut adalah persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional. Rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau combined operating ratio dalam kurung COR. Apabila COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Dari uraian persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Nah, dari uraian dan persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Poin pertama yaitu beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Poin yang kedua yaitu bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan, seperti terlihat dari data statistik di industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan bangsa pasar dan juga mengandalkan pendapat investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Selanjutnya yaitu ada underwriting asuransi syariah. Underwriting asuransi syariah merupakan tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen dengan dasar pemikiran ini. Melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong menolong satu sama lain, disertai dengan adanya
perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan penjelasan tersebut, maka peran underwriter asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Poin yang kedua yaitu menetapkan ruang lingkup pelindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Poin yang ketiga yaitu menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Poin yang keempat yaitu mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Selanjutnya yaitu ada persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Rasio ongkos risiko murni ditambah rasio biaya akuisisi ditambah rasio biaya wakalah operator. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club, Oil Insurance Limited, dan Ren Setif. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat risikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien, sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan diadili di antara para peserta yang secara relatif homogen untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik. Tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan di bawah ini. Yang pertama yaitu bagaimana memilih dan menargetkan risiko-risiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Yang kedua yaitu bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan materi tentang underwriting asuransi konvensional versus asuransi syariah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.